Hai guys, welcome back to Mikael Channel. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman mengenal berbagai jenis tanaman yang tidak hanya indah sebagai hiasan, tetapi juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang ini, tren berkebun di rumah sedang semakin populer, terutama karena selain membuat suasana lebih asri, tanaman juga bisa memberikan manfaat langsung baik untuk kesehatan maupun kebutuhan dapur. Di video ini saya akan memberikan atau membahas beberapa jenis tanaman mulai dari anggrek yang memiliki nilai estetika tinggi, kemudian bougainville yang tahan panas, hingga tanaman dapur seperti seledri, kemangi, dan daun bawang yang bisa langsung digunakan sehari-hari. Jika atau bagi kalian yang ingin mulai berkebun tapi masih bingung harus mulai dari mana, video ini bisa menjadi referensi yang tepat. Mari kita mulai dari tanaman yang pertama. Let's go. Oke, baik teman-teman, di bagian ini kita melihat bibit anggrek hasil persilangan, yaitu dari Dendrobium Ismail Alsagoff dengan Dendrobium Carl Ludwig Bunt ya. Jadi ini untuk jenisnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk jenisnya itu ada di botol teman-teman. Kebalik. Nah ini Dendrobium Ismail Alsagoff dan Dendrobium Carl Ludwig Bunt. Ini siap aklimatisasi, cukup bagi pemula ya. Isinya ini 25 plant per botol. Nah ini saya membeli sekitar ada 50 teman-teman ya. Itu. Nah, jenis ini juga termasuk dalam kategori anggrek Dendrobium hybrid ya teman-teman. Nah, yang biasanya memiliki karakter bunga yang unik dan menarik seperti itu teman-teman. Karena masih dalam tahap bibit ya, jadi tanaman ini membutuhkan perhatian yang lebih dibandingkan tanaman dewasa. Salah satu hal terpenting adalah media tanamnya. Nah, ini untuk media tanamnya bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini semacam seperti plastik ya, plastik mini untuk media tanamnya. Nah, media tanam harus memiliki sirkulasi udara yang baik, seperti arang, pakis atau campuran khusus anggrek agar akarnya tidak mudah membusuk. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ini untuk media tanamnya di bawahnya bolong teman-teman. Seperti itu. Jadi biar tidak mudah membusuk. Nah, untuk penyiramannya juga sebaiknya dilakukan saat media mulai kering ya. Jadi jangan terlalu sering teman-teman untuk menyiramnya. Seperti itu. Karena kalau akar anggrek itu tidak menyukai kondisi terlalu basah. Selain itu juga pencahayaannya juga penting. Seperti itu, tanaman ini juga membutuhkan cahaya terang tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung ya teman-teman. Jadi mungkin dikasih paranet atau semacamnya agar tidak terkena matahari secara langsung. Nah, ini juga jika dirawat dengan baik dan konsisten, bibit ini nantinya akan tumbuh menjadi anggrek yang indah dengan bunga yang elegan dan bernilai tinggi seperti itu teman-teman. Ini untuk media tanamnya. Nah, ini sekitar 50 bibit ya. Ini kurang lebih murah ya, untuk sekitar di online sekitar 50 ribuan teman-teman, seperti itu. Kemudian ini juga yang harus dipersiapkan ya, jadi seperti media tanamnya seperti ini. Ini ukuran berapa nih? 16 ya tulisannya di sini teman-teman. 16 made in China, bawahnya bolong. Kemudian di sini saya memakai sendok kecil teman-teman untuk meratakan bibitnya. Kemudian di sini untuk memberi cairan khusus. Nah, ini kegunaan cairannya jadi untuk beradaptasi teman-teman. Nah, untuk menanam anggrek atau bibit anggrek harus diberikan adaptan ya. Seperti itu. Karena yang kita tahu anggrek biasanya ditanam di daerah pegunungan yang dimana kondisi cuacanya sejuk teman-teman. Nah, ini saya berlokasi di daerah yang cuacanya cukup panas ya, dan suhunya juga
Jadi ini perlu adaptan B1 vitamin ya. Nah, ini indikasinya mempercepat fase adaptasi tanaman setelah transplantasi atau pemindahan, kemudian membantu meningkatkan penyerapan pupuk, merangsang pertumbuhan tunas dan akar, meniadakan fase stagnasi atau fase hambatan. Nah, isinya ini sekitar 100 ml teman-teman. Nah, ini untuk tanaman normal ya. Lakukan penyemprotannya sore hari jam 4 sampai 5 sesuai kondisi juga ya. Dosisnya dianjurkan juga. Ini lihat untuk intervalnya 3 minggu sekali ya teman-teman. Seperti itu. Bisa dibaca saja. Kemudian ini untuk dosisnya cukup 1 cc per LT air ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini lakukan berikutnya 4 hari sekali setelah fase adaptasi penyemprotan. Cukup dilakukan hanya dengan interval 3 minggu sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan lupa untuk membeli ini ya. Karena kalau tanpa ini mungkin kalau di daerah teman-teman bukan daerah sejuk ya, ini akan mudah tidak berkembang teman-teman, atau malah busuk ya. Seperti itu. Ini diproduksi oleh, ini ya bisa dilihat, Handayani Budi Orchid, Malang, Jawa Timur teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk memberikannya jadi kayak semacam pipet. Ukurannya sekitar 0 sampai 6 cc per ml. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah ada takarannya di sini ya. Nah, di sininya juga udah jelas ya. cc per LT air. Jadi sangat mudah ya, tinggal diteteskan saja seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tanaman berikutnya. Let's go. Selanjutnya kita melihat tanaman bougainville yang sering disebut juga bunga kertas ya. Tanaman ini juga sangat populer di daerah tropis karena kemampuannya bertahan di cuaca panas dan minim perawatan ya. Warnanya juga cerah, bisa dilihat di sini seperti pink dan kemerahan ya. Nah, ini juga sebenarnya warna cerah yang kita lihat ini sebenarnya bukan bunga utama ya teman-teman. Jadi melainkan daun pelindung yang memiliki tekstur tipis seperti bunga kertas. Seperti itu teman-teman. Bougainville ini juga termasuk tanaman yang tidak perlu membutuhkan banyak air ya teman-teman. Bahkan jika terlalu sering disiram, bunga ini justru bisa sulit berbunga teman-teman, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak disiram ya. Untuk hasil terbaik tanaman ini sebaiknya diletakkan di area outdoor. Ini saya ditaruh di area outdoor ya, dengan paparan sinar matahari penuh. Dengan perawatan yang tepat, bougainville bisa tumbuh lebat dan menghasilkan warna yang sangat mencolok, sehingga cocok sebagai tanaman hias utama di halaman rumah. Seperti itu teman-teman. Ini saya memiliki warna yang pink kemerahan ya mungkin teman-teman. Nah, ini warnanya cukup variatif ya, banyak. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja, let's go. Nah, berbeda dengan bougainville biasa, jenis variegata memiliki daya tarik pada warna daunnya ya. Bisa dilihat teman-teman di sini untuk warna daunnya. Daunnya ini memiliki kombinasi warna hijau dengan kuning atau putih ya. Di sini rada kuning ya. Bisa dilihat teman-teman, sehingga terlihat lebih unik atau juga lebih dekoratif ya teman-teman. Meskipun bunganya tetap terlihat menarik, keindahannya utama dari tanaman ini justru terletak pada daunnya teman-teman. Nah, ini untuk daunnya ya. Jadi ini kondisinya lebih muda dari yang tadi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tanaman ini cocok digunakan untuk mempercantik tanaman atau sebagai elemen visual yang berbeda dari tanaman lain. Perawatannya pun hampir sama ya dengan bougainville yang biasa yang tadi saya perlihatkan, yaitu membutuhkan sinar matahari yang cukup dan tidak terlalu sering disiram teman-teman. Jadi ini kondisinya baru saja hujan ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita ke next tanaman berikutnya. Let's go. Berikutnya adalah lili Paris atau spider plant. Tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman indoor ya, karena
Tampilannya yang simple namun tetap menarik teman-teman. Salah satu keunggulan utama dari tanaman ini adalah kemampuannya dalam beradaptasi dalam ruang dengan pencahayaan yang tidak terlalu kuat. Selain itu juga tanaman ini dikenal dapat membantu meningkatkan kualitas udara teman-teman. Biasanya ada beberapa orang ya menaruh tanaman ini di dalam rumah seperti itu teman-teman. Nah, lili Paris juga ini bermanfaat ya untuk meningkatkan kualitas udara. Kemudian juga sangat mudah diperbanyak karena biasanya akan menghasilkan anakan kecil di ujung daunnya teman-teman. Seperti itu. Dengan perawatan yang sederhana seperti penyiraman secukupnya dan pencahayaan tidak langsung, tanaman ini bisa tumbuh dengan baik teman-teman, seperti itu. Nah, ini saya untuk media tanamnya lumayan besar untuk potnya ya teman-teman. Seperti itu. Ada juga pot mini untuk yang mau ditaruh di dalam rumah teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke jenis tanaman selanjutnya. Let's go. Setelah tadi kita melihat anggrek dendrobium yang masih bibit, kemudian ini untuk anggrek dendrobium dewasa teman-teman. Selain bibit, di sini juga terdapat anggrek dendrobium yang sudah berbunga ya, tapi di sini belum berbunga. Seperti itu. Anggrek jenis ini memiliki ciri khas bunga ya, dengan tumbuh dalam satu tangkai dengan jumlah yang cukup banyak teman-teman, seperti itu. Nah, warna bunganya pun beragam ya teman-teman, mulai dari putih, kemudian ungu, kemudian juga ada hingga kombinasi warna ya lainnya. Perawatan ini relatif lebih mudah selama kita menjaga keseimbangan antara penyiraman, pencahayaan, serta memberikan nutrisi teman-teman, seperti itu. Media tanam sebaiknya tidak terlalu basah ya, bisa dilihat teman-teman di sini tidak terlalu basah ya, seperti itu. Dan pupuk juga khusus ya, anggrek, pupuk khusus anggrek dapat memberikan secara rutin untuk mendukung pertumbuhan bunga, seperti itu teman-teman. Jadi medianya tidak hanya di tempat sini saja, tetapi bisa di media lain teman-teman, seperti ini. Seperti itu sih yang tadi sudah saya jelaskan ya di awal ya. Jadi untuk media tanamnya tuh bisa seperti ini teman-teman. Jadi bisa dari arang, pakis, atau campuran khusus anggrek agar akar tidak mudah membusuk. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ke next tanaman berikut ya. Let's go. Bisa dilihat ya untuk anggreknya. Sebenarnya sudah ada yang berbunga teman-temannya, tetapi karena kondisi di Bekasi ini sangat panas ya, bunganya layu menguning dan akhirnya hanya menjadi akar. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja. Oh iya, ini untuk media tanamannya teman-teman. Nah, seperti ini. Cukup simpel ya. Nah, nanam anggrek ini harus harus sabar teman-teman ya. Untuk sampai menjadi bunga tuh harus sabar teman-teman. Terlebih kalau misalkan menumbuhinya di area yang panas ya teman-teman, seperti itu. Oke, let's go. Tadi yang di atas ada anggrek, sekarang yang di bawah ada seledri ya teman-teman. Nah, salah satu tanaman dapur yang cukup sering digunakan ya. Seledri biasanya juga digunakan sebagai pelengkap makanan teman-teman. Namun juga memiliki berbagai manfaat kesehatan ya. Tanaman ini juga cukup mudah ditanam, bahkan bisa dimulai dari sisa batangnya teman-teman, seperti itu, yang biasa tidak terpakai. Seledri ini juga membutuhkan tanah yang lembab, bisa dilihat ya teman-teman, dan sinar matahari yang cukup agar dapat tumbuh optimal. Dengan perawatan yang sederhana, seledri bisa panen secara berkala dan digunakan langsung untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk media tanamnya di cat atau dipilok berwarna hitam ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini dibuat dari
galon bekas teman-teman yang dipotong kemudian dicat pilok seperti itu teman-teman gitu. Jadi kita mau menggunakan bahan ya yang bisa kita daur ulang sendiri teman-teman, jadi tidak perlu membeli untuk potnya seperti itu. Let's go, kita ke next tanaman selanjutnya. Ini adalah lidah mertua yang dikenal sebagai tanaman yang sangat tahan terhadap berbagai kondisi. Tanaman ini tidak membutuhkan banyak air tetapi dan tetap dapat bertahan meskipun jarang disiram teman-teman, seperti itu. Selain lidah mertua juga sering juga digunakan sebagai tanaman indoor ya, karena tampilannya yang minimalis dan modern. Seperti itu teman-teman, bisa dilihat ya. Tanaman ini juga cocok ya bagi kalian atau teman-teman yang tidak memiliki banyak waktu untuk merawat tanaman tetapi tetap ingin memiliki suasana hijau di rumah teman-teman, seperti itu. Oke, kita ke next tanaman selanjutnya. Let's go teman-teman. Dan berikutnya adalah serai ya, yang sering digunakan sebagai bahan masakan dan minuman herbal. Serai memiliki aroma khas yang segar dan memberikan cita rasa pada berbagai jenis masakan. Nah, tanaman ini juga membutuhkan sinar matahari penuh dan tanah yang cukup lembab teman-teman. Bisa dilihat ya untuk media tanahnya. Ini saya memakai pot ya berwarna putih. Nah, serai ini juga sangat mudah ditanam kembali dari batangnya teman-teman, sehingga cocok untuk ditanam di rumah. Selain bermanfaat juga, tanaman ini juga bisa menjadi bahan menarik di kebun kecil teman-teman, seperti itu. Nah, ini buat masak-masak ya, tinggal ambil saja teman-teman. Oke, kita ke next selanjutnya. Nah, ini adalah tanaman kemangi yang sangat populer sebagai lalapan maupun bahan masakan ya. Kemangi ini memiliki aroma khas teman-teman. Aroma khas yang segar dan cukup mudah untuk ditanam. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup dan sebaiknya rutin dipangkas agar pertumbuhannya lebih lebat teman-teman, seperti itu. Ini dipangkas ya teman-teman. Dengan perawatan yang sederhana, kemangi bisa dipanen secara rutin dan selalu tersedia di rumah teman-teman, seperti itu. Oke, kita ke next tanaman selanjutnya. Let's go. Terakhir ada daun bawang teman-teman ya. Salah satu tanaman dapur yang sangat praktis teman-teman. Daun bawang dapat ditanam dari sisa akar yang biasanya tidak digunakan teman-teman. Tanaman ini tumbuh dengan cepat dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Dengan menanam daun bawang di rumah, kita bisa langsung mengambilnya kapan saja saat dibutuhkan untuk memasak teman-teman, seperti itu. Nah, saya sini ada 2, jadi kalau masak tinggal mengambil saja teman-teman, seperti itu. Oke, kita next. Untuk kondisi atasnya seperti ini teman-teman, jadi saya
di atasnya itu, atas, kiri, kanan, samping, itu saya memakai paranet ya teman-teman, jadi tidak langsung terkena sinar cahaya matahari teman-teman. Nah ini untuk yang di atas juga sama ya, anggrek juga yang sudah rada dewasa. Kemudian yang itu kalau teman-teman tahu itu adalah seperti tanaman jenggot Nabi Musa teman-teman ya. Ini nama lainnya teman-teman. Oke, sampai situ saja, kita langsung next. Dari berbagai jenis tanaman yang telah dibahas, dapat kita lihat bahwa berkebun tidak selalu membutuhkan lahan luas atau perawatan yang rumit. Bahkan dengan ruang yang terbatas, kita tetap bisa menanam berbagai jenis tanaman yang bermanfaat sekaligus memperindah lingkungan. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin mulai berkebun di rumah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video guys. Thank you for watching.